BSI Gade Emas, taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini tentunya tidak ada satu hal yang patut dan layak untuk kita ungkapkan kecuali rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minhum min ahadin abada. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia, setelah kita ungkapkan rasa syukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak lupa atas segala kebaikan yang Rasulullah SAW lakukan, sehingga patut kita sebagai umatnya mengucapkan salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya dalam rangka mengisi kegiatan bulan Ramadan, yakni menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan zakat. Ketahui bahwasanya zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima, yang tentunya kaitan dengan hal ini diharapkan kita semua mengerti dan mendalam kaitan dengan pengertian zakat. Pertama, kita definisikan dulu apa itu zakat. Zakat bisa diartikan merupakan at-thaharah, yakni kesucian atau bersuci, wal barakah keberkahan, wal madah sebagai pujian, nama berkembang. Sehingga kaitan dengan zakat ini tentunya tidak ada yang bisa kita pungkiri, tidak ada yang bisa kita hindari, karena ini bagian daripada kewajiban. Bahkan kalau dilihat dari sisi kedudukan, zakat itu mempunyai posisi yang sangat tinggi setelah sholat fardu, karena banyak ayat yang mengungkapkan atau hampir setiap ayat setelah sholat itu diikuti dengan perintah zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kita ketahui bahwa zakat itu menurut sebagian ulama membaginya atas 3 macam. Yang pertama adalah zakatun nafs. Ini dikuatkan dengan firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Zakat nafs ini merupakan hal atau maqasid daripada istilah zakatun nafs adalah tathhirun nafs minar sirki wal kufri wan nifaq. Jadi membersihkan jiwa dari kemusyrikan, dari kekufuran dan kemunafikan, dan tentunya dari berbagai dosa dan maksiat serta akhlak yang tidak terpuji. Yang kedua, zakat itu adalah zakatul badan. Dia merupakan sedekatul fitri. Yang dikenal oleh kita adalah zakatul fitri. Tentunya momen ini, yakni di bulan Ramadan, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Syawal, yang dimana di bulan Syawal ada syariat yang disebut dengan zakatul fitri. Namun zakatul fitri ini bisa dilakukan di bulan Ramadan, sehingga zakatul badan diistilahkan dengan sedekatul fitri min sahri Ramadanil mubarak. Jadi berawal dari harapan bahwa di bulan Syawal
khususnya di tanggal 1 Syawal, tidak ada kaum muslimin yang menderita, tidak ada kaum muslimin yang bersedih hati. Semua harus bahagia, sehingga semuanya orang yang mempunyai harapan kebahagiaan di bulan Syawal tersebut sangat benar-benar diharapkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menetapkan kepada hampir seluruh umat manusia, baik yang kecil atau anak kecil, anak yang gede atau anak dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka ataupun hamba sahaya dari golongan muslim, ya, sebagai bentuk pensucian diri bagi si shaim atau orang yang berpuasa. Namun tidak dinafikan juga bahwa dalam zakatul fitri juga ada yang disebut dengan nisab, yakni kemampuan seseorang ya memiliki makanan untuk esok hari di bulan Syawal. Tapi pada umumnya bahwa hari ini ya kalau dilihat dari sisi itu insya Allah ya mungkin di negara kita Indonesia ini tidak akan ada, atau mungkin bisa saja juga terjadi kemampuan ya memiliki harta atau memiliki makanan untuk hari esok. Tetapi bukan berarti zakat fitrah ini untuk tidak ditunaikan. Dengan alasan umpamanya dianggap tidak ada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Ya, ketahui bahwa zakat itu memang ya sesuai dengan petunjuk Allah diperuntukkan kepada 8 asnaf, yang diantaranya adalah al-fuqara wal masakin, dan di dalamnya ada amilin. Hadirin atau pemirsa yang berbahagia, selanjutnya mungkin kaitan dengan zakat fitri, kesadaran umat tidak perlu diragukan lagi, karena alhamdulillah demikian semakin setiap tahun, setiap hari ya terus bertambah kesadaran daripada orang dalam melaksanakan zakat fitrah. Namun yang jadi permasalahan ini adalah zakat yang ketiga, yakni zakatul amwal. Ketahui bahwa zakatul amwal ini adalah tuhratan lil amwal wa barakatan lil amwal secara khusus, walaupun mungkin bisa saja dikaitkan dengan tuhratan lin nafs juga untuk menyucikan jiwa, tapi lebih kepada mensucikan harta yang kita miliki. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang zakat harta atau zakat amwal, bisa kita melirik dari mana sumber daripada zakat harta tersebut. Kita mengetahui firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, ila akhiril ayah. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa sumber zakat mal itu pertama mimma kasabtum, dari hasil usaha yang engkau lakukan, dan yang kedua mimma akhrajna lakum minal ardh, dari apa-apa yang telah kami keluarkan dari muka bumi. Mari kita sama-sama lirik ya secara detail kaitan dengan sumber yang pertama, yakni mimma kasabtum. Ketahui bahwa kaitan dengan syariat zakat wajib, tapi beberapa hal yang berkaitan dengan metodenya tentunya ini diserahkan kepada kita ya, bagaimana kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Contoh kasus di zakat fitrah, dulu itu tidak ada yang berani zakat fitrah dengan uang, semua harus pakai beras. Hari ini malah disarankan, bahkan bisa saja mungkin ditekankan lebih kepada memakai uang ketimbang memakai beras. Nah, sehingga
dalam hal ini muncul sebuah kaidah usul bahwa taghayyurul ahkam bi taghayyurul amkinah wal azminah wal ahwal. Pemirsa yang berbahagia, kaitan tadi dengan mimma kasabtum, dari hasil usaha. Seperti umpamanya kita berdagang dengan diistilahkan zakatut tijarah. Kemudian juga kita umpamanya menjadi seorang profesional sebagai dokter, sebagai guru, diistilahkan dengan zakat profesi. Nah, ini tentunya ngait dengan aturan-aturan, ya, berapa nisab yang menjadi patokan utama dalam zakat harta yang bersumber dari hasil usaha. Pertama, nisabnya, ya ini memang khilafiyah juga. Ada yang standarnya adalah harga emas 93 gram atau 94 gram, bahkan ada yang sampai ya di bawah itu, yakni 84 gram. Oleh karenanya dalam hal ini adalah yang paling penting kesadaran kita bagaimana mau menunaikan zakat tersebut. Nah, zakat harta yang bersumber dari hasil usaha setelah diukur dengan nisab yang tadi sebutkan, seandainya umpamanya sekarang harga emas 1 gram itu emas murni 1 juta, berarti kurang lebih nisab daripada zakat harta dari hasil usaha itu adalah 94 juta kalau umpamanya 94 gram. 90 juta kalau seandainya 90 gram. Nah, dalam hal ini kemudian juga kapan zakat harta itu dikeluarkan? Zakat harta itu dikeluarkan dari hasil usaha, tentunya ada yang disebut dengan haul atau ada masa 1 tahun. Sehingga dalam hal ini betapa sangat bijaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada kita dalam hal tuntutan zakat mal dari hasil usaha. Yang kedua yang perlu catatan pula bahwa prosentase zakat mal dari hasil usaha atau sumbernya dari hasil usaha tersebut prosentasenya sangat kecil, yakni 2,5% dibanding dengan zakat dari hasil apa-apa yang dikeluarkan Allah dari muka bumi yang insya Allah nanti akan kita diskusikan atau kita kemukakan. 2,5%. Kenapa 2,5%? Ya, dan ini juga menunggu sampai 1 tahun. Kaitan dengan zakat mal ini yang bersumber dari mimma kasabtum, dari hasil usaha, yang prosentasenya sangat sedikit sekali dibanding dengan zakat yang bersumber dari apa yang Allah keluarkan dari muka bumi. Kita ketahui bahwa peran manusia benar-benar sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berusaha, berjibaku, berbanting tulang, benar-benar dihargai, sehingga tuntutan zakatnya pun prosentasenya hanya 2,5% dan kemudian dihitung setelah 1 tahun. Mari kita lihat ya kewajiban berzakat mal yang sumbernya dari apa-apa yang Allah keluarkan dari muka bumi, yakni seperti zakat pertambangan, zakat hasil pertanian, hasil perkebunan. Kita ketahui bahwa peran Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi di situ dibanding dengan peran manusia. Di mana contoh kasus umpamanya sekarang menanam padi. Manusia hanya sekedar melakukan beberapa hal saja, tapi tidak ada kemampuan untuk mengembangkan apa itu tanaman padi sampai berbuah, dari mulai biji sampai berbuah lagi atau mempunyai biji lagi. Itu sangat luar biasa dan waktunya sangat relatif singkat. Oleh karenanya, ketika peran serta manusia lebih sedikit dibanding peran serta Allah, ya jangan mengeluh dan jangan kaget ketika prosentase daripada zakat yang bersumber dari apa-apa yang Allah keluarkan dari muka bumi ini lebih besar daripada zakat yang bersumber dari hasil usaha yang sekedar 2,5%. Berapa persen? 10% yang Allah minta, ya, sesuai dengan petunjuk kita, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10% ya zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang
yang mendapatkan hasil usaha dari apa-apa yang Allah keluarkan dari muka bumi, seperti tadi zakat pertanian. Nah, itu pun kalau memang tak ada hujan. Kalau memang di situ peran serta manusia masih ada, seperti contoh ketika berbicara tadi disebut dengan tak ada hujan, berarti yang disoroti adalah ikhtiar manusia mencari air dalam hal usaha untuk mengembangkan tanamannya. Allah berikan kemurahan melalui petunjuknya, melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh para ulama, yakni cukup dengan 5% saja. Dan nisabnya, ya, perlu diketahui, ya, karena masyhurnya di kita ini adalah padi, yakni kurang lebih 1 ton 4 kintal. Bahkan alhamdulillah kesadaran orang-orang menyukupkan 1 ton 1 kintal, gitu kan. Jadi ketika dia dapat 1 ton atau nisabnya 1 ton, mencapai 1 ton, dia sadar untuk mengeluarkan 1 kuintal. Artinya itu 10%. Kalau memang mau 5%, ya berarti tak perlu 1 kintal. Berarti 1 ton cukup dengan 500 kilogram. Nah, kapan dia dikeluarkan? Nah, kalau dari hasil usaha, ya tadi disebutkan setiap 1 tahun atau ada masa waktu 1 tahun. Tapi dari apa yang Allah keluarkan dari bumi, seperti contoh zakat pertanian tadi, ya yauma hasadih, yakni dikeluarkan di saat memanen. Itulah barangkali yang perlu kita pahami kaitan dengan zakat yang tadi saya sampaikan, mulai dari zakatun nafs, membersihkan jiwa dari segala bentuk kemaksiatan, ya, kekufuran, ya, dan juga kemunafikan. Yang kedua zakatul badan, yakni zakatul fitri. Yang ketiga adalah zakat amwal, yakni yang dilakukan oleh seseorang ketika dia memulai usahanya atau ketika ia mulai memanen atau mulai menanam, dalam hal ini yang saya maksudkan. Barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah, nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah.